Shalom, selamat datang, selamat bergabung di online service IFCF Yung. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua senantiasa di dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Enggan selaku host Anda pada ibadah pagi hari ini. Kami menyambut bagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang baru pertama kali bergabung bersama online service kami. Selamat datang, kami sangat senang dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama kami, ataupun Anda memiliki doa-doa yang sudah terjawab dan ingin dibagikan bersama kami, silakan klik tautan di bawah ini. Kami juga mempunyai kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan lupa, jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang telah tersedia. Follow terus media sosial kami agar Anda semua tetap dapat terhubung bersama kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari berikan hati, siapkan hati, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi IFCF Yung, Shalom. Ada kekuatan yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Hari demi hari yang kita lalui, tetap taruh harap dan percaya kepadanya. Bapa yang baik, Engkaulah kekuatan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama untuk meninggikan Engkau, untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang baik di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang tidak pernah lalai akan janji-janji-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
di setiap waktu. Ku tidak takut, kau tahu semua yang terjadi. Takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatan, Tuhanlah penolongku yang jaga jiwaku di setiap waktu. Ku tidak takut, kau tahu semua yang terjadi. Takkan kau biarkan ku sendiri. Kaulah kekuatanku. Yesus Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, dan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami boleh dapat kekuatan hari lepas hari di dalam kehidupan kami yang daripada Engkau Tuhan. Engkaulah kami yang setia. Engkaulah kami yang senantiasa memperhatikan setiap kami Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami rindu Bapa, kami adalah anak-anak-Mu yang boleh menyukakan Engkau, yang boleh menyenangkan Engkau. Kami rindu kami adalah anak-anak-Mu yang kedapatan. Hidup kami boleh memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, kami memerlukan Engkau. Kami memerlukan pimpinan-Mu melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicara buat setiap kami. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh mendengar apa yang Kau mau sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Saya sangat senang kalau pagi ini bisa menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Saya terus mendorong kita semuanya tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, tetap pakai masker, cuci tangan, dan satu hal, jangan lupa bahagia. Pertanyaan saya untuk Anda semuanya adalah, apakah Anda bahagia hari ini? Pasti bahagia. Kasih tos kiri kanan, katakan aku bahagia. Ya, hari ini kita mau belajar masih dalam tema The Game Plan. Ya, kita hari ini mau belajar tentang sesuatu yang sangat penting, sangat esensial buat kehidupan orang percaya khususnya dan kehidupan setiap manusia pada umumnya, yaitu tentang kekekalan. Walaupun sangat penting, tetapi sangat ironis sekali bahwa banyak orang percaya hari ini menganggap kekekalan ini adalah suatu hal yang tidak berarti. Bahkan mungkin mereka menganggap suatu hal yang tidak berharga. Mungkin juga inilah yang membuat hari ini banyak orang-orang Kristen yang tidak semangat lagi dalam melakukan penginjilan. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa keselamatan bukan sesuatu yang berarti. Jadi untuk apa diberitakan lagi? Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah fana versus kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, harus kita sadari bahwa hidup setiap kita, setiap manusia, ya, terlepas itu orang percaya maupun bukan orang percaya, di dalam kehidupannya itu pasti ada dua bagian. Yang pertama adalah yang namanya bagian hidup fana, ya, dan yang kedua namanya hidup kekal. Nah, saya mau mengajak kita semuanya hari ini untuk melihat apa sih definisi dari fana itu dan apa sih definisi dari kekal itu. Saya mendapatkannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fana ini berarti dapat rusak, hilang, mati, dan tidak kekal. Ini berarti bahwa fana itu adalah sesuatu yang tidak tunduk dalam hukum ruang dan waktu. Sedangkan kekal adalah kebalikan dari fana, ya, tetap, tidak berubah, tidak bergeser, selama-lamanya dan abadi. Ini yang dimaksud dengan fana dan kekal. Nah, sebelum nanti kita masuk lebih dalam lagi dan belajar lebih dalam lagi, saya rindu membagikan ada 3 fakta dalam kehidupan manusia yang harus kita semuanya tahu dan sadari itu. Fakta ini akan membuat kita, ketika kita tahu tentang fakta ini, membuat kita akan mempunyai sikap yang benar akan tema ini. Fakta yang pertama adalah bahwa hidup manusia, semua manusia adalah berdosa. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri lagi. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 3 ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat yang 11 mengatakan, tidak ada seorang pun yang
berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jelas di dalam ayat ini dikatakan tidak ada seorang pun yang benar. Artinya apa? Bahwa setiap kita manusia di muka bumi ini adalah orang-orang berdosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dosa itu masuk ke dalam kehidupan manusia sampai hari ini, termasuk saudara dan saya. Artinya apa? Bahwa di dalam hidup kita hari ini ada dosa. Ketika kita bicara masalah dosa, jemaat Tuhan yang terkasih, yang perlu diingat adalah bahwa kita tidak sedang hanya berbicara tentang masalah perbuatan kita yang melanggar firman Tuhan, tetapi kita sedang berbicara masalah natur, masalah keberadaan kita manusia yang berdosa. Buktinya apa? Bahwa kita adalah pribadi yang punya natur berdosa. Begini, ketika kita lepas secara natural, pikiran kita, hati kita, tentunya yang ingin kita lakukan adalah sesuatu yang pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang pasti adalah sesuatu yang ingin menyenangkan daging kita. Nah, ini bukti bahwa kita adalah manusia dengan natur dosa. Dan ini tidak bisa dipungkiri lagi bahwa semua dari kita, saudara dan saya, adalah manusia yang berdosa. Fakta yang kedua adalah akibat dari dosa itu sendiri. Roma 3 ayat 23 mengatakan begini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ini camkan baik-baik. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kondisi manusia yang berdosa ini membuat manusia dan Allah menjadi terpisah. Jadi dalam kondisi ini manusia hanya hidup oleh dan untuk dirinya sendiri. Ini Bapak Ibu, manusia hidup oleh dan untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Bahwa setiap hal yang dipikirkan manusia, setiap hal yang diinginkan manusia itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Ini faktanya Bapak Ibu. Dan akibat dosanya adalah apa? Semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Artinya bahwa saudara dan saya harusnya adalah manusia-manusia yang dihukum. Kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Karena kita adalah umat berdosa. Kita adalah pribadi yang berdosa. Jadi kita layak menerima hukuman. Hukumannya adalah apa? Kematian kekal, terpisah dengan Allah. Ini akibat dari dosa. Fakta yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih. Sedangkan fakta yang ketiga adalah, ini kabar baik buat kita semuanya. Yaitu Allah mengasihi manusia, saudara dan saya. Saya senang sekali dengan ayat ini, Yohanes 3 ayat 16. Di sana mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan apa di sana dikatakan? Beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita untuk memperhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar. Alkitab secara konsisten mencatat bahwa yang mencari manusia itu adalah Allah, bukan kita yang mencari Allah. Ya, jadi kondisinya hari ini adalah bahwa kita dicari Allah, Allah yang mencari kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kalau kita mencari dengan kekuatan kita sendiri, semua ukuran dalam hidup manusia, sebaik-baiknya manusia, ini akan tidak akan masuk dalam kriteria Allah. Karena pada dasarnya Allah itu kudus, sedangkan kita adalah berdosa. Jadi sebaik-baiknya kita tidak akan bisa masuk dalam ukurannya Allah. Makanya Allah yang mencari manusia, Dia yang mencari kita. Saya mempunyai sebuah ilustrasi. Ketika ada seseorang jatuh ke dalam sumur, kira-kira 10 meter dalamnya begitu, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kira-kira orang itu akan bisa naik ke atas dengan upaya sendiri atau tidak? Tentu saja saya rasa tidak mungkin, karena apa? 10 meter adalah kondisi yang dalam. Bagaimanapun kerasnya usahanya untuk naik ke atas, tidak akan bisa naik ke atas. Dia akan bisa selamat kalau ada pertolongan yang datangnya dari atas. Ada orang yang mengulurkan tali, mengulurkan pertolongan dan menolong dia. Nah, kondisi manusia, saudara dan saya hari ini adalah Allah yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga hari ini ketika kita percaya dengan Yesus Kristus, kita akan berhidup yang kekal. 3 fakta ini saya harapkan ketika kita mengetahui, kita memahami dengan baik dan benar, maka kita akan mempunyai sikap hati yang benar untuk hidup kita. Dan kita tidak main-main lagi dengan apa yang sudah kita terima hari ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar dari satu perikop dari Alkitab, yaitu dalam surat Yakobus, pasal yang kelima. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan terkasih bisa membuka dari rumah, kitab Yakobus pasal yang kelima ayat pertama sampai yang ke-6.
Saya akan bacakan buat kita semuanya. Peringatan kepada orang kaya. Jadi, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu akan busuk dan pakaianmu telah dimakan kengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang terakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh-buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam ayat ini isinya adalah peringatan dari Yakobus kepada siapa? Kepada orang-orang kaya pada waktu itu. Sebagai seorang percaya, kalau kita disodori sebuah pertanyaan, buat Anda hidup kekal atau hidup fana, yang penting mana? Tentunya saya yakin dan percaya, kita semuanya setuju kalau kita mengatakan bahwa yang terpenting adalah hidup yang kekal. Betul? Kita setuju semuanya. Ya, kalau hidup yang penting adalah hidup yang kekal. Tetapi sayangnya adalah begini, jemaat Tuhan yang terkasih. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan orang-orang Kristen hari ini itu tidak jauh berbeda dengan kondisi jemaat pada waktu itu. Seperti yang tadi kita baca dalam satu perikop ini. Ya, tidak jauh berbeda di sana. Makanya Yakobus peringatan ini tentunya ditujukan kepada jemaat pada waktu itu. Tetapi ini relevan buat kita hari ini. Bagaimana kita ditegur hari ini oleh firman Tuhan akan sesuatu yang benar yang harus kita lakukan. Peringatan tentang Yakobus ini begitu keras menurut saya. Di dalam ayat yang ke-1 dan 2 di sana dikatakan apa? Orang-orang kaya akan menangis dan meratap karena tumpukan harta mereka akan hancur. Lihat, ini peringatan yang begitu keras. Yakobus mengingatkan bahwa tumpukan harta ini tidak kekal. Ini adalah sesuatu yang bersifat fana, akan hancur. Dan kemudian di sana kondisinya adalah begini, tampaknya gereja-gereja yang menjadi tujuan surat Yakobus ini ada kesenjangan ya antara si kaya dan si miskin di sana. Sehingga ada penindasan di sana. Tentu saja pertanyaannya adalah begini. Jadi apakah berdosa, apakah salah kalau orang Kristen ini menjadi kaya? Tentu saja jawabannya tidak. Ya, menjadi salah apabila yang pertama, Yakobus tadi menyoroti apa di sana? Orang kaya menumpuk kekayaan untuk dirinya sendiri. Ya, ini perhatikan baik-baik. Kemudian bahkan dengan cara menindas pekerjanya, ayat 4 dikatakan begitu. Lalu hidup dalam kemewahan yang sia-sia. Dan bahkan di sana mereka menghancurkan hidup orang benar. Nah, ini yang disoroti yang menjadi suatu kesalahan pada jemaat pada waktu itu. Nah, hari ini kita beruntung karena kita bisa belajar dari mereka supaya kita tidak jatuh seperti mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, inti dari peringatan Yakobus ini bisa kita lihat di dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasal 12 ayat 34. Di sana mengatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pertanyaan saya untuk kita semuanya hari ini adalah di mana posisi kita hari ini sebagai orang percaya? Apakah kita menganggap bahwa kefanaan, hidup fana ini sesuatu yang penting yang harus kita kejar sedemikian rupa, ataukah hidup yang kekal yang harus kita kejar sedemikian rupa? Tentunya ini menjadi perenungan buat kita semuanya, tetapi harapan saya bahwa kita semuanya hari ini bisa belajar banyak tentang hal ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kalau hari ini kita diberkati, saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya hari ini diberkati Tuhan. Amin. Katakan amin yang keras. Amin. Ya, saya yakin dan percaya bahwa saudara dan saya hari ini diberkati Tuhan. Nah, kalau kita hari ini diberkati dengan kesehatan, dengan materi, kita diberkati dengan jabatan mungkin, kita diberkati dengan pelayanan, bahkan pelayanan yang luar biasa. Nah, pertanyaan saya adalah begini, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang percaya terhadap berkat-berkat yang kita terima? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini saya mau mengajak kita semuanya belajar. Ada dua hal yang bisa kita lakukan terhadap berkat-berkat. Sikap kita terhadap berkat-berkat Tuhan sebagai orang percaya.
Yang pertama tentunya menggunakan yang sementara ini untuk yang kekal. Saya ulangi Bapak Ibu yang terkasih, menggunakan yang sementara ini untuk yang kekal. Saya mengambil ayat dari Markus pasal 8 ayat 36. Di sana mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya. Di dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus mengatakan memberikan sebuah perbandingan, ya, perbandingan antara memperoleh seluruh dunia dan tetapi kehilangan nyawanya. Perbandingan ini tentunya perbandingan yang sangat kontras begitu. Seluruh dunia ini berbicara tentang masalah yang fana, kefanaan. Apa yang kita inginkan, kesenangan kita, ini sesuatu yang fana. Seluruh dunia, ya, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita maui, ini akan kita dapatkan. Ini berbicara tentang kefanaan seluruh dunia. Dan nyawa, tentunya nyawa ini berbicara tentang sesuatu hal yang kekal, Bapak Ibu yang terkasih. Kalau saya bisa sederhanakan di dalam Injil Markus ini, akan mengatakan begini, buat apa kita memperoleh semuanya yang kita inginkan? Kesenangan duniawi yang bersifat sementara, tetapi kita kehilangan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelaslah di sini Tuhan Yesus sedang menempatkan nyawa hidup yang kekal ini di atas keinginan duniawi, di atas semua yang bersifat fana. Jadi dengan kata lain, di sini dikatakan bahwa kekal ini lebih bernilai, lebih penting daripada sesuatu yang bernilai fana saja, Bapak Ibu yang terkasih. Tentunya berkat Tuhan yang kita terima hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita gunakan tanpa melibatkan Tuhan di sana, ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Segera semuanya akan usai, segera semuanya akan usang. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan di sana, kita bisa memakai berkat-berkat itu semua kebaikan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, artinya melibatkan Tuhan di sana, Bapak Ibu yang terkasih, melibatkan Tuhan di sana itu artinya bahwa kita menggunakan setiap berkat Tuhan dengan penuh integritas, dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini artinya melibatkan Tuhan di dalam setiap berkat-berkat kita, ya. Menggunakan setiap berkat Tuhan, apapun itu dengan penuh tanggung jawab dan penuh integritas. Saya yakin dan percaya kalau di atas saya tadi katakan bahwa kita semuanya pasti diberkati Tuhan. Kita semuanya pasti sudah mendapatkan kebaikan Tuhan. Semua dari kita, ya, tidak ada yang terlewatkan. Makanya hari ini saya mau mengajak kita semuanya, marilah kita bersikap benar tentang berkat yang sudah kita terima. Kita mau kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Gunakan berkat yang hanya sementara sifatnya ini untuk tujuan yang kekal, yaitu apa? Untuk menjangkau jiwa-jiwa, Bapak Ibu yang terkasih. Untuk menjangkau jiwa-jiwa apa? Datang kepada Kristus. Saya mengutip dari seorang tokoh begitu, Rick Warren begitu ya. Dia menuliskan begini, cara Anda menimbun harta di surga adalah dengan berinvestasi untuk membawa orang-orang ke sana. Lihat betapa kekal ini mempunyai nilai yang sangat penting sekali. Satu lagi saya mengutip Bapak Ibu dari John Wesley ya, tokoh yang cukup terkenal dari Bapak Gereja ya. Dia mengatakan begini, saya menghargai semua hal hanya berdasarkan harga yang akan mereka beroleh dalam kekekalan. Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih, poin pertama hari ini adalah apa? Kita menggunakan yang sementara untuk yang kekal. Kalau hari ini kita menerima berkat Tuhan, itu pasti. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita kelola berkat itu dengan baik? Apakah kita kelola apa yang Tuhan sudah taruh dengan baik? Dengan cara bagaimana? Dengan cara menjangkau jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Dengan cara apa? Menjangkau jiwa-jiwa untuk bisa mengenal Kristus. Kita tidak usah berpikir tentang hal-hal yang besar, ya. Kita berpikir tentang diri kita, bagaimana hidup kita hari ini, bagaimana tutur kita hari ini bisa menjadi berkat buat mereka semua yang belum kenal Kristus. Ini poin pertama yang kita pelajari pada pagi hari ini. Poin kedua yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, bagaimana sikap kita terhadap berkat-berkat yang sudah kita terima. Tentunya kita harus menggunakan berkat yang bersifat sementara ini untuk memberi dampak. Ya, kalau tadi di poin pertama
kita belajar bahwa kita menggunakan yang sementara ini untuk tujuan yang kekal. Di poin yang kedua ini kita belajar bahwa kita menggunakan yang sementara ini untuk apa? Untuk memberi dampak. Lihat betapa luar biasanya Bapak Ibu ketika kita menggunakan berkat-berkat yang kita terima untuk apa? Untuk memberi dampak pada siapa? Kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di mana bergaul dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Di dalam 1 Timotius, Bapak Ibu yang terkasih, di sana dikatakan apa? 1 Timotius pasal 6 ayat 17 sampai 18. Di sana dikatakan, perintahkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada suatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberi kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Kekayaan yang hanya dikumpulkan akan menjadi karat. Kekayaan yang hanya dikumpulkan akan menjadi karat. Tetapi jika digunakan dengan tepat, ini bisa menjadi dampak. Tentu saja hidup kita bukan hanya untuk mengejar berkat. Ya, kalau hari ini kita mungkin ada masalah datang dalam hidup kita, banyak sekali tekanan dalam hidup kita yang perlu kita camkan, yang perlu kita pahami hari ini, bahwa hidup kita bukan hanya untuk mengejar berkat, tetapi apa? Untuk menjadi dampak. Di dalam Matius pasal yang kelima, di sana ada perintah Tuhan yang cukup populer, yang kita semuanya pasti tahu, yaitu apa? Di sana kita diperintahkan untuk menjadi terang dunia dan garam dunia. Berbicara tentang masalah garam dan terang, kita sedang berbicara tentang masalah dampak. Coba kita membayangkan bagaimana jika masakan yang kita nikmati tidak ada garamnya, tanpa garam. Tentu saja rasanya tidak enak, ya. Atau ada yang suka makanan tanpa garam. Kalau saya tidak suka, ya. Makanan yang dengan garam yang cukup, ini akan memberi rasa yang enak, rasa dampak yang enak begitu. Nah, kita juga bisa bayangkan bagaimana ketika kita ada dalam sebuah ruangan yang gelap gulita, tidak ada lampu di sekitar kita. Tentunya kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, terang di sana berfungsi untuk membuat segala sesuatunya jelas. Nah, hari ini kita diajarkan bahwa dengan berkat yang kita terima, kita diperintahkan untuk menjadi garam dan terang. Kita diperintahkan untuk menjadi dampak. Hidup ini untuk memberi dampak, bukan hanya sekedar memberi impresi atau kesan saja. Sekarang istilah yang cukup terkenal adalah apa? Jaim, jaga image, ya. Bagaimana kita melihat di media sosial, ya, orang-orang begitu ya pamer segala macam yang baik di sana, ya tentu saja tidak semua, tapi banyak orang-orang juga yang hanya untuk jaga image saja, ya. Mereka pamer kemesraan di sana, kemudian mereka pamer makanan di sana, pamer materi di sana, dan banyak hal. Itu hanya untuk mengejar image saja. Nah, hari ini kita sebagai orang percaya, kita diingatkan kembali bahwa hidup kita ini harus memberi dampak, bukan hanya memberi kesan saja, karena kesan ini akan bersifat sementara, ya. Berapa waktu berlalu, kesan ini akan hilang. Tetapi ketika dampak, kita memberi dampak, ini akan diingat, ya. Kita akan menjadi sesuatu yang boleh menjadi berkat buat sesama kita, buat orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, berkat-berkat yang kita terima hari ini sangat banyak, sangat banyak. Saya berumur 46 tahun hari ini, dan kalau saya hitung berkat Tuhan dalam kehidupan saya, sehari saja saya hitung, tangan saya, jari kaki saya tidak akan muat, karena saking banyaknya berkat-berkat yang Tuhan terima dalam kehidupan saya. Ketika saya bangun pagi dan saya bisa bernafas, bukankah ini sebuah berkat? Ketika saya sehat, apakah ini bukan berkat? Ketika saya bisa melayani, apakah ini bukan berkat? Tetapi pertanyaan besarnya buat saya dan buat saudara semua adalah begini, dampak apa yang sudah Anda beri dengan berkat-berkat yang Anda terima? Hari ini tentunya kita bisa belajar banyak tentang dari pohon, ya. Pohon ini akan ditunggu-tunggu, pohon ini akan dinanti-nantikan. Karena apa? Karena buahnya, jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Karena buahnya pohon ini bisa berdampak lebih besar. Apakah kalau tidak berbuah pohon ini bisa berdampak? Tentu saja bisa, tetapi tidak maksimal. Tetapi ketika pohon ini berbuah, tentunya dampaknya akan menjadi maksimal. Dan kalau kita berbicara masalah buah, tentunya kita berbicara tentang sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain, bukan
diri kita sendiri. Jadi ketika kita diberkati Tuhan, tentunya berkat ini Tuhan mau tidak hanya berhenti sampai di kita saja, tetapi Tuhan mau bahwa berkat ini boleh menjadi dampak buat orang-orang di sekitar kita. Kita bisa menjadi penyaluran berkat. Ketika Tuhan memberkati Abraham, di sana Tuhan mengatakan apa? Aku memberkati kamu supaya kamu bisa menjadi berkat. Lihat, aku Tuhan memberkati Abraham supaya apa? Supaya Abraham bisa menjadi berkat. Dan hari ini perintah yang sama untuk kita. Kalau kita diberkati Tuhan, tentunya Tuhan mau kita menjadi berkat bersama kita. Kalau hari ini kita sehat, kalau hari ini kita punya pekerjaan yang baik, kalau hari ini kita punya materi yang cukup, kalau hari ini kita punya pelayanan yang luar biasa, tentunya kita wajib, ya, saya akan ulangi, tentunya kita wajib menggunakan itu untuk menjadi dampak buat sekitar kita. Karena tanpa berdampak, hidup kita akan tidak ada gunanya. Ya. Tanpa berdampak, hidup kita tidak akan berarti. Berkat Tuhan yang harusnya menjadi sesuatu yang besar, akan berhenti hanya sampai di hidup kita saja. Hari ini jemaat Tuhan yang terkasih, dua hal yang bisa kita pelajari dari bagaimana sikap kita atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Yang pertama tadi kita belajar bagaimana kita menggunakan berkat yang sementara sifatnya untuk sesuatu yang kekal. Ya, gunakan semua berkat yang gampang hilang buat sesuatu yang tidak bisa hilang. Dengan cara apa? Menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Kalau Anda bisa bersaksi, lakukanlah itu. Kalau Anda bisa bercerita, lakukanlah itu. Cerita tentang Tuhan Yesus. Kalau Anda bisa melayani, lakukanlah itu. Kalau Anda sebagai karyawan, kerjalah dengan baik, dengan taat kepada atasan, sehingga itu boleh menjadi kesaksian, jadi berkat buat bosmu, jadi kesaksian buat teman-teman sekerjamu. Yang kedua adalah menggunakan yang sementara untuk memberi dampak. Ya, hidup ini untuk memberi dampak, bukan untuk memberi kesan saja. Ini yang harus kita catat, Bapak Ibu yang terkasih, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari saya dorong pagi hari ini kita semuanya, saudara dan saya tentunya, untuk tetap menjadi dampak, untuk tetap benar dalam menggunakan berkat-berkat yang Tuhan sudah terima dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang dikasih Tuhan, punya tanggung jawab. Untuk apa? Menjadi garam dan terang. Tetap lakukan amanat agung, ya, beritakan Injil keselamatan, beritakan sesuatu yang kekal itu, yaitu hidup yang kekal itu kepada semua orang. Sehingga tidak hanya kita yang merasakan, tapi banyak orang yang merasakan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, minta hikmat sama Tuhan hari ini untuk menggunakan berkat-berkat yang kita terima ini dengan baik, supaya berkat yang kita terima tidak sia-sia saja, ya, tetapi berkat yang kita terima boleh menjadi berkat buat setiap orang yang bergaul dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami kembali diingatkan atas setiap berkat-berkat yang sudah kami terima dari Engkau. Tentunya setiap hari kami sudah menerima setiap berkat Tuhan, baik itu kesehatan kami, baik itu materi kami, baik itu pekerjaan kami, dan apapun yang baik dalam hidup kami Tuhan, kami yakini bahwa itu adalah berkat Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami hari ini untuk menjadi orang-orang yang benar meresponi setiap berkat Tuhan. Mampukan kami hari ini Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang benar untuk boleh mengerjakan setiap berkat yang boleh kami terima ini Bapa. Supaya berkat Tuhan ini tidak sia-sia, berkat Tuhan tidak berhenti sampai di kami saja Bapa, tapi berkat Tuhan boleh menjadi dampak, boleh menjadi sesuatu yang berdampak kekal Bapa buat kami dan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada hari ini yang boleh mendengar firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus terus berbicara atas mereka, terus Bapa terjemahkan seberapa yang mereka harus mengerti Tuhan, sehingga dalam hidup mereka ada perubahan-perubahan yang besar.
semakin hari hidup mereka boleh dibentuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih hamba-Mu juga menyerahkan seluruh jemaat FGF Yung, Bapak, apapun kondisinya di tengah-tengah pandemi ini, hamba-Mu tetap berdoa supaya pemeliharaan-Mu tetap nyata di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah Tuhan tinggalkan, tetapi di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap merasakan bahwa Tuhanlah yang menjadi penopang dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih jemaat Tuhan. Mari angkat tangan kita, hari ini kita akan terima berkat Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan pada hari ini. Jikalau engkau mendengar dengan baik dan melakukannya, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau. Dia akan mengangkat engkau terus naik dan bukan turun. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sukacita dari Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jesus, you're